Untuk teknik dasar yang pertama yaitu menendang. Jadi menendang itu dalam sepak bola dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama menggunakan kaki bagian dalam, kemudian menggunakan punggung kaki atau biasa kalian sebut dengan kura-kura kaki, itu boleh. Atau kalian dan yang ketiga adalah kaki bagian luar. Jadi saya ulangi, menendang itu dibagi menjadi 3 bagian: kaki bagian dalam, punggung kaki, dan kaki bagian luar. Untuk kaki bagian dalam bisa kalian lihat, jadi perkenaannya nanti berada di sisi samping jempol kaki kalian, itu adalah bagian dalam ya. Sekali lagi, untuk perkenaan bolanya berada di sisi jempol kalian, jempol kaki. Perkenaan kaki dengan bola itu disebut kaki bagian dalam. Sementara untuk menendang menggunakan punggung kaki, berarti bagian kaki yang digunakan adalah bagian atas atau bagian telapak kaki bagian atas. Bisa kalian sebut punggung kaki. Itu untuk perkenaan berkaitan dengan kaki dan bolanya. Kemudian kaki bagian luar ya. Bisa kalian lihat di gambar yang ketiga. Jadi perkenaannya bola berada di bagian luar kaki. Kemudian untuk teknik yang kedua, menggiring. Jadi menggiring itu terbagi menjadi 3 bagian. Sama seperti menendang tadi, menggiring dibagi menjadi 3. Yang pertama menggiring bola dengan kaki bagian dalam. Yang kedua, menggiring bola dengan kaki bagian luar. Dan yang ketiga, menggiring bola dengan punggung kaki. Ini adalah ketiga jenis yang umumnya dipakai para pemain sepak bola ketika mereka menggiring bola. Yang berikutnya yaitu mengontrol. Teknik mengontrol. Teknik mengontrol itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama menggunakan kaki bagian dalam. Jadi ketika bola datang, perkenaannya nanti akan berada di sisi samping jempol kalian, jempol kaki kalian. Kemudian untuk punggung kaki itu sama, yaitu perkenaan bola berada di atas telapak kaki atau kalian bisa sebut sebagai punggung kaki, seperti gambar nomor 2. Kemudian yang ketiga yaitu kaki bagian luar. Sama seperti menendang tadi atau gambar yang sebelumnya, kaki bagian luar berarti berada di sisi luar dari kaki kita. Dan yang keempat yaitu telapak kaki atau berada di bawah telapak kaki kita untuk perkenaan bolanya. Itu adalah teknik dasar mengontrol yang terbagi menjadi 4 bagian. Kemudian menyundul atau heading. Jadi teknik yang berikutnya adalah menyundul. Menyundul juga dibagi menjadi beberapa bagian. Menyundul yang pertama, menyundul bola tanpa melompat. Kemudian menyundul sambil melompat, dan menyundul sambil melompat namun dari arah samping. Perkenaan bolanya pun bisa sama di bagian kepala, namun untuk arah datangnya bola itu menyesuaikan. Dalam artian ketika bola itu datang dari hadapan kalian, kalian bisa menggunakan bagian kepala bagian depan untuk menyundulnya. Kemudian kalian juga bisa menggunakan bagian samping kalian ketika memang bola datang dari arah samping badan kalian. Kemudian teknik berikutnya yaitu mengumpan. Mengumpan atau passing dalam sepak bola terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, kaki bagian dalam, kemudian punggung kaki, kemudian kaki bagian luar, dan telapak kaki.
Untuk gambarnya bisa kalian lihat di layar seperti itu untuk mengumpan. Kemudian yang berikutnya yaitu melempar atau throw. Jadi melempar dalam sepak bola juga ada aturannya, tidak asal melempar saja. Kalian lihat lingkaran yang berada pada gambar itu. Jadi posisi kaki pemain sepak bola harus berada di luar lapangan, tidak boleh memasuki lapangan itu sendiri. Kemudian posisi bola ketika akan dilempar itu berada di belakang kepala. Tidak boleh melempar bola, itu bolanya berada di depan dada ataupun depan wajah kita. Jika ada pemain yang melakukan seperti itu, bisa jadi nanti akan diulangi lagi untuk proses pelemparannya. Seperti itu. Itu merupakan peraturan atau cara melempar dalam permainan sepak bola. Jadi formasi yang akan saya gunakan yang mungkin sudah banyak orang kenal yaitu formasi 4-4-3 ya, yang nantinya akan meliputi seperti ini. Yang pertama ada kiper ya di bagian belakang berjumlah 1 orang ya sebagai penjaga gawang atau kiper. Kemudian 4 orang atau kita biasa disebut sebagai pemain belakang atau bertahan. Kemudian ada 3 orang sebagai pemain tengah atau yang disebut sebagai gelandang. Dan 3 orang berikutnya itu sebagai pemain depan atau disebut penyerang. Jika kalian jumlah, total orang yang berada di lapangan ada 11 orang. Namun pada umumnya untuk formasi sendiri itu dihitung dari defendernya atau pemain bertahannya. Jadi semisal pada gambar ini ada 4-3-3, berarti ini yang dimaksud formasi 4-3-3. Jadi kiper tidak dihitung, seperti itu. Namun untuk formasi sebenarnya bisa bervariasi ya, tergantung pertandingannya melawan siapa, kemudian taktiknya seperti apa. Jadi menyesuaikan. Terkadang ada yang pemain bertahannya cuma 3, atau pemain bertahannya nambah 1 menjadi 5, terus strikernya cuma 2. Kemudian ada yang pemain gelandangnya ada berjumlah 5 ataupun 4, seperti itu. Jadi terkait dengan formasi sebenarnya sangat umum dan sangat fleksibel, tergantung dari pertandingannya itu sendiri. Mungkin itu saja